kita akan mempraktekkan. Karena apa? Ketika kita masuk dalam kegiatan operasi SAR, kita pasti akan bertemu yang namanya rute-rute selain Gunung Butan akan menyeberangi sebuah sungai. Dengan teknik apa sungai tersebut kita seberangi? Dengan alat apa kita akan menyeberangi danau ini? Fungsinya apa? Secara tidak langsung kita akan mengalami yang namanya aklimatisasi, penyesuaian suhu tubuh. Jangan sampai kita tidak basah ketika sampai di atas. Ya, ini kita mau ngapain nih, Bang? Ada pelampung segala nih. Kita mau masuk materi penyeberangan basah, ikatan simulasi terkait dengan simulasi bagaimana ketika kita akan menyeberangi sebuah daerah yang kita harus melewati sebuah rawa atau muara, sehingga ada teknik-teknik yang memang kita lakukan untuk melakukan penyeberangan basah, dan ini kita akan pelajari dengan menggunakan ponco dan bivak. Menggunakan ponco dan bivak. Pelampungnya. Nanti akan penyeberangan basah di sini. Putar terus sampai habis hidungnya. Sampai habis. Ini tak karet lagi masih itu. Tadi udah dipakai. Oke. Sip. Tangannya pegang. Dorong. Ujungnya tinggal kita ikat seperti biasa. Karena ini juga ada packing. Nanti dikasih tahu tentangnya. Kalau misalnya dia sungai berarus, kita mulainya harus gini, miring dari sana ya. Untuk targetnya ke satu dia miring. Bisa dikunci dulu. Masukin. Spider. Oke, kita lagi mensimulasikan penyeberangan basah. Kita tanya langsung kepada orang yang merasakan bagaimana kesan-kesan melakukan teknik ini. Belajar baru buat saya pribadi, karena saya sebelumnya agak punya trauma dengan berenang. Biasa. Setelah ini jadi trauma itu agak hilang sedikit demi sedikit. Ya dibuka. Oke, silakan naik. Silakan naik. Kamu dari mana? Sukabumi. Namanya siapa? Sultan. Gimana kesan-kesannya mempraktekkan teknik ini? Gitu, punya pengalaman baru ya. Gitu. Jadi ini teknik membuat pelampung dari keril kamu ya. Gitu. Jadi nggak takut ya nyebrang. Oke, silakan naik, dicopot. Basah nggak di Bang? Carrier. Ya, udah di packing rapi kok. Yuk diangkat, keril dipanggul. Dipanggul, Bo. Ayo selanjutnya. Ayo dikit lagi. Ayo, Roy. Maju, Bang. Maju. Sip. Roy, dari mana? Dari Cirebon. Cirebon. Wah, gimana tanggapannya simulasi ini? Mantap. Mantap ya, dapat pelajaran baru. Ya. Dibuat dari apa ini pelampungnya? Dari keril. Keril ya, dan matras ya. Matras. Pengalaman baru ya. Siap. Oke, diangkat. Balik lagi. Tadran, gimana kesan-kesan simulasi penyeberangan basah? Jadi. Menian. Oke, siap. Ini aman ya pelampungnya? Aman. Dibuat dari apa pelampungnya nih? Ponco Dan matras. Ya, ransel kamu ya? Bukan. Oke, aman ya? Bang. Semoga bermanfaat. Ini bawa. Apa? Ini pelampungnya bawa.
mau ngapain, Saya mau berlatih, Bang. Wow. Terus. Oke, kita sekarang sedang mensimulasikan yang namanya perintisan jalur dengan teknik man to man dengan sudut pergerakan 126 derajat gitu. Satu SRU ini terdiri dari 7 anggota, yang mana salah satunya itu adalah tim navigator. Ada tim navigator, perintis, dan RPL, pembawa logistik. Begitu. Kita lanjut. Melaksanakan penebasan man to man menuju ke checkpoint yang sudah ditentukan koordinatnya. Sedang berjuang keras. Kita akan masuk ke perlahan saja. Mereka sedang berorientasi dan sedang berdiskusi, para peserta dari SRU 4. Pak Eko, semangat Pak Eko. Say hi. Pak Eko lagi naik punggungan ke Halimun, guys. Punggungan di depan akan semakin tipis. Kontur semakin rapat. Di seberang sana ada kelompok SRU 1 dan 4. Begitu ya, Bang Eko. Yuk, Bang Eko. Mantap. Irit-irit aja ya, Bro. Ya, kalau ini bentuk punggungannya turun, kemudian dia naik, itu disebut saddle. Kalau ini punggungan panjang. Hati kanan kurang. Nah, ini tadi saya bilang string line kita nih tipis banget tuh kita lihat. Hati kanan. Depan bisa semakin tipis nih ya. Pejo kanan, hati-hati Bang Pejo. Insyaallah siap. Aku sayang tamu. Coba nyanyikan lagi teroret. Wih, kanan. Allahu Akbar. Teroret. Nah, tuh lihat di depan gambar itu udah ada bukit tuh, pasti sebentar lagi konturnya akan menaik nih. Seperti dengan di gambaran di peta. Ya, SRU 4 meleset 30 menit dari ROP untuk sampai ke lewat dari checkpoint 1. Selamat, lengkap. Dan sekarang sedang membagikan tugas sesuai dengan job desk-nya dan arahan dan instruksi yang sudah diberikan sebelumnya.
lokasi yang dipilih seperti ini, dan lihat mereka semua sedang serta berbagi tugas mengambil air, mencari kayu, mendirikan bivak dan perapian, sehingga pergerakan untuk malam ini siap untuk menghadapi situasi yang basah ataupun hujan sekalipun. Ya, jadi ini pergerakan sudah berhenti pukul 16.00. Semua sudah membuat bivak, sudah mencari air, dan hujan juga masih dalam tugas sebagian tugas. Nah, ini peserta wanita satu-satunya. SR berapa? Siapa namanya? Gusti. Sekarang lagi apa nih? Lagi rencana mau masak sama nyalain api. Bermalam di sini berarti ya? Setelah melakukan apa barusan sebelum ini? Membuka jalur, dan mengambil air. Yankee Delta Zero Alpha Zulu India, Yankee Delta One Delta Zulu Golf Pendi. Monitor Pendi. Masuk bang. Ya, komunikasi arah. Potong kompas dari mana ke mana ini tadi? Dari tempat bivak. Nggak ada kompornya. Mikir dulu ke kanan, terus baru tarik lurus. Bukan kendor ini. Pohon pisang. Mau masak apa? Oh iya. Ya lumayan lah, masih ada berapa kontur itu. Kita ada di atas itu. Buat kompor Apa yang kira-kira perlu dievaluasi dari perjalanan titik awal kita mulai sampai ke sini? Waktu makan dan masak. Ya, waktu makan kita banyak tidak dimaksimalkan karena masih belum ada gambaran. Sebenarnya kita mau nebas itu kayak apa sih gambarannya kan? Jadi waktu makan siang kita masih banyak santainya, ya nggak? Ya kan? Padahal waktu kita tuh setengah hari ke bawah tuh masih panjang banget gitu tugasnya. Yang penting kita tahu titiknya gitu loh. Jadi nggak gerabak-gerubuk. Pertama itu, kedua kita bisa hemat tenaga gitu loh. Kalau gerabak-gerubuk, gue yakin kita kekuras di situ juga gitu loh. Jadi besok menurut saya sih yang penting kita tahu titiknya di mana. Nanti kita bisa saatin. Contoh pool yang kayak gini kan, dengkul. Jadi dilihat juga trackingnya bang. Menurut gue sih itu aja sih pak. Pijitin. Ya bagus ya. Dari Bang Fadli. Ada yang lagi? Dari Gusti? Kalau dari kita nih bang, kita nggak tahu Luar dan biasa, beneran Bang. apa dan dulu biasa gitu. Tapi memang kalau kita sepakat dan dulu, coba patuhin. Kalau memang kita mau keputusan sama-sama, nggak usah ada danru, cukup patuh sama mentor. Kalau kita udah bilang ganti yang di depan, bergantilah gantian. Karena bukan cuman Bang Fadli yang mau nebas, di belakang juga udah ada yang kuat tenaganya mau ikut nebas. Golok tebas dari parang belukar ya yang saya gunakan dalam rangka perintisan jalur dalam kegiatan education camp yang ketiga. Setelah saya review ya, digunakan dalam perintisan jalur penebasan enak ya, goloknya dipakainya enak, ringan ya. Dan ini ada bekas bacokan ya, terlihat ya di bawahnya ada bekas bacokan yang sering saya gunakan, dan ya ini tidak ada bekas gompal sama sekali gitu ya. Akibat kita tebas pohon untuk perintisan jalur, recommended banget buat gunung hutan ringan ya, karena bilahnya juga dia full tank, bilahnya full tank gitu, dari parang belukar.
sedang menemukan di sini, kita akan membuat etape. Semua menggunakan fluid untuk memberikan kode. Siapa yang pertama kali menemukan dalam penyisiran di seluruh area sini nih. Sudah terpasang aparaturnya, sudah psikologi sudah sadar lebih baik, baru digeser, diamankan dengan tandu atau mau dilakukan pergeseran. Ada pertanyaan? Bapak, dikuatkan nih. Kalau sudah kencang ini nyaman dia. Ikatan yang kencang buat orang fraktur nyaman. Ini untuk kaki yang mengalami fraktur disimulasikan dengan dibidai oleh matras. Jangan diinjak juga pahanya. Ini dari SRU 4. Nah, pastikan. Saat ini di Education Camp 3 sedang masuk dalam materi ESAR, pencarian dan pertolongan, di mana seluruh peserta saat ini sedang melakukan etape 5, pencarian dalam jarak dekat, penyisiran untuk menemukan seorang korban yang telah hilang selama 5 hari. Nah, ini adalah area pencarian, ya, sudah bergerak menuju ke dalam. Kita masih mengawasi dan mengikuti peserta untuk mengikuti pergerakan. Peserta telah menemukan korbannya dengan ciri-ciri yang sama dan sekarang telah melakukan pertolongan. Apa bang? Itu langsung lagi. Keluar amat ini kaos ya. Nah. Jadi bagaimana bang? Korban sudah ditemukan? Ya, korban sudah ditemukan dan seperti biasa penanganan pertama dalam penemuan korban yang harus dilakukan ada pengkondisian analisis semua kondisi badan ya, mulai dari detak nadi, kesadaran, kemudian kondisi pakaian, tubuh dan semuanya, baru melakukan tindakan. Tindakannya baik dari evakuasi ke lokasi yang lebih aman, baru identifikasi dari penyakitnya, misalnya ada fraktur, ada hipotermia atau apa, itu yang ditindakan, diganti dan semua kebetulan korban yang ditemukan ini fraktur, jadi dilakukan imobilisasi. Putih. Asik masuk YouTube gua. Bang siapa ini namanya? Bang siapa? Bang Arif. Bang Arif. Gas dulu, baru masuk YouTube.
atas. Hah? Jangan. Ini kondisi bivak SRU 3 dengan setelan di depan perapian. Perapiannya, jadi dibelah-belah dua dulu, biar dalamnya kan kering. Iya mati ya. Ntar aja. Siap. Dikonekin nih. Udah kayaknya. Kagak itu ya? Iya. Ya, jadi dari situ pagi membuat saya jadi pergerakannya lambat. Tapi semua itu Gak apa-apa telat. udah yang lain akhirnya malah telat. Akhirnya kita diskusi akhirnya punya kesepakatan tuh kan. Tadinya emang kita mau nungguin SRU 1 sama RSU 4 itu ada di Puncakan Halimun ya. Padas ya, gak usah diomongin. Teman sebelahan tidurnya itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan acara ini harapan saya bisa terus diadakan dan bisa terus ditingkatkan lagi dan lebih luas lagi. Kalau perlu masukin pasar di sekolah di segmen SMA. Kalau perlu, karena ini basic banget. Sangat basic banget. Biar peserta wanitanya lebih banyak ya Bang. Bisa. Bisa jadi ajang juga. Di titik akhir ya, buat yang terakhir ya, dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan berdoa. Perhatian kepada semua SRU. Siap. Berdoalah yang terbaik, nikmati semua gugusan di perjalanan terakhir kita ini dengan sungguh-sungguhnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, ya, kebesarannya, segala sesuatunya, dan rasakan kabutnya, udaranya, dinginnya, bahwa mereka ini adalah sahabat buat kita. Setuju? Setuju. Hujan badai sahabat? Setuju? Setuju. Masih ada rasa takut dengan gunung hutan? Ya. Baik, kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Abang ikut juga gak sih? M3 ini langka ya, dan harus diikutin sama semua. Mau dia udah pernah ikut kegiatan atau belum, itu harus ikut karena kita ngingetin lagi ke basic. Dan instrukturnya itu expert. Jadi rugi kalau nggak ngikutin. Jos terus dari Purbalingga, Educamp 3 sangat luar biasa, mencekam. Semoga Educamp 4 dapat lebih mencekam lagi. Terima kasih. Mantap. Saya Gusti dari Sukabumi. Menurut saya Educamp ini sangat-sangat bermanfaat, apalagi buat anak-anak umur SMP SMA. Nah, itu lebih bermanfaat menurut saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anton Prakasya. Kesan-kesan saya mengenai Educamp ini sangat baik, bagus untuk pendaki gunung yang ingin mencoba untuk berkegiatan outdoor, karena menurut saya selama ini belum ada edukasi tentang alam terbuka. Seperti itu kira-kira, semoga di kemudian hari bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Acara Educamp ini sangat bermanfaat dan ilmu praktis yang perlu dimiliki oleh generasi muda Indonesia. Saya berharap Educamp ini bisa diikuti oleh generasi muda dari seluruh Indonesia. Baik, bravo. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarwan dari Bekasi. Jadi kesan saya sendiri dalam mengikuti Educamp 3 ini luar biasa ya, Masya Allah. Ini satu pendidikan pelatihan yang tidak pernah saya temui ketika saya melakukan aktivitas luar ruang. Dan Education Camp 3 ini juga merupakan sarana pembelajaran, pembekalan bagi rekan-rekan yang memiliki aktivitas di luar ruang, sehingga memiliki
skill, memiliki pengetahuan, pemahaman, tidak hanya untuk kemudian menikmati alam, tapi juga bisa kemudian menjaga lingkungan. Ini yang saya pikir memang harus terus dikembangkan, ya, tidak hanya oleh teman-teman panitia, tapi juga mungkin dari rekan-rekan yang lain, ya, yang memiliki kemampuan untuk bisa mengajarkan, menularkan ilmunya terkait dengan hal ini. Penting sekali untuk saat ini, terutama di tengah membludaknya teman-teman yang memiliki keinginan untuk mendaki gunung. Semangat untuk Educamp 3 dan mencekam. Sukses! Gokil! Redel! Darman Bekasi! Mencerahkan! Cerdas! Navigasi gap darat keren! Educamp terima kasih! Siaga tangguh setia! Kita mau bang? Ya. Semangat. Belajar terus. Delta Zero Alpha Zulu India. Educamp gaskan. Diri milenial, Dream Was belum beraksi. Educamp 3 mantap. Educamp jos re. Seru. Yang 3, genah gampang tur ora pusing. Edukasi kalian 3, lanjutkan merate. Educamp 3 penuh tantangan. Educamp 3, jangan lupa sholat. Educamp 3 mantap. Educamp 3, ajak kendor. Ya, tertarik. Edukasi Camp 3 hebat. Kamu berlatih, saya berlatih. Kita sama-sama Belajar. sebagai adab kita sebagai pihak luar ruang dimanapun, tentunya kita punya kesalahan, rekan-rekan semua juga punya kesalahan, tapi kita belajar juga untuk mendewasai, ya, berbesar hati kalau semua tidak luputlah dari banyak kekurangan dari kita sendiri. Saya mewakili juga dari mentor, sungguh meminta maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua, dan momen ini dijadikan ikatan keluarga buat rekan-rekan semua di Education Camp 3 yang kemungkinan kelak akan bertemu kembali, ya, akan terkoordinasi kembali, dan mungkin akan banyak membuat suatu kegiatan yang bertemu untuk kebaikan-kebaikan lanjutan. Untuk itu, sekali lagi, mari kita sama-sama membuka hati dengan selapang-lapangnya, tidak ada dendam, ya, tidak ada keluh kesah lagi dalam hati, sehingga kita pulang betul-betul dalam keadaan yang plong, ya. Sekali lagi semuanya, saya mewakili Bang Pendi, mentor Bella, juga sebagai penanggung jawab acara, Bang Fadli, meminta maaf dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kegiatan selanjutnya. Amin. Dalam kegiatan yang lebih baik lagi. Amin. Kita sama-sama bermaaf-maafan gitu. Dari Bang, apa tuh? Boleh minta persyaratannya nggak? Mohon maaf pelatih, maafin banyak salah-salah ya, maafin. Mudah-mudahan ridho ya, mana? Ya makasih banyak, semangat. Maaf. Makasih banyak ya, semangat. Makasih banyak. Dia nggak pernah main ke masjid sih, aduh ya Allah. Bang,